Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD Seleksi CPNS tahun 2023 mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada video kali ini kita akan membahas materi TWK khususnya Pilar Negara Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi negara Indonesia. Makna konstitusi adalah hukum tertinggi atau hukum dasar dari sebuah negara. Jadi bagaimana contoh soal penalaran terkait dengan materi Pilar Negara khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Soal yang pertama digambarkan bahwa bagaimana pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian yang ditanyakan contoh perilaku yang mencerminkan pernyataan tersebut adalah pernyataan yang seperti apa? Pernyataan yang menyatakan bahwa pasal 29 itu memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ini merupakan inti dari pertanyaan soal pertama ini. Menjalankan ibadah dan memberikan kebebasan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang mana merupakan pencerminan dari pernyataan tersebut. Apakah opsi yang A, memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak pengikutnya? Ini jelas bukan ya. Kemudian nomor B, menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan agama yang lain. Ini juga bukan. Kemudian lanjut opsi yang C, berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa. Ini bersifat baik atau bersifat positif, kita simpan dulu. Lanjut ke opsi yang D, mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya. Opsi yang D juga bersifat positif. Lanjut ke opsi berikutnya, opsi yang E, menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melaksanakan ibadahnya. Jadi ada 3 opsi yang wajib kita pilih. Opsi C, D, ataukah opsi yang E. Sekali lagi, kita sesuaikan apa yang diminta oleh soal di sini. Jadi memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga antara opsi C, opsi D, dan opsi yang E yang paling tepat contoh perilaku yang mencerminkan pernyataan tersebut adalah opsi yang E. Di mana opsi yang E menyatakan bahwa menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melaksanakan ibadahnya. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi pernyataan di soal yang pertama. Kalau opsi yang C dan opsi yang D itu terkait dengan bagaimana mempelajari kemudian berpedoman pada ajaran agama masing-masing. Sekali lagi, opsi yang paling tepat di soal yang pertama ini adalah opsi yang E. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya. Soal nomor 2. Pasal 7 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang keempat menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Pasal 7 itulah terkait dengan bagaimana masa jabatan presiden. Kalau kita lihat dari perspektif historis bahwa sebelum dilaksanakan amandemen, pasal 7 itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Jadi sampai di kalimat ini. Tetapi setelah masa reformasi dan mengalami amandemen, khususnya amandemen yang keempat di tahun 2002, itu ditambahkan terkait dengan bagaimana pembatasan masa jabatan presiden dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Jadi 2 periode maksimal. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah apabila ketentuan dasar tersebut tidak diamandemen, maka jadi apabila ketentuan tersebut tidak diamandemen di mana hanya sampai pada kalimat dan dapat dipilih kembali, apa yang terjadi? Apakah opsi yang A, sistem pemerintahan Indonesia akan menjadi lebih demokratis? Jelas bukan. Karena
masa jabatan presiden dapat dipilih kembali secara terus-menerus. Kalau opsi yang B, adanya pergantian presiden selama kurun waktu 5 tahun sekali, itu tidak. Ya, apabila tidak dilakukan amandemen, mungkin saja seperti bagaimana sejarah Indonesia menyatakan Presiden Soeharto misalkan itu menjabat sampai 32 tahun. Karena dapat dipilih kembali. Opsi yang C, kekuasaan yang dimiliki presiden akan terus oleh keturunannya. Nah, ini juga bukan, belum tentu, ya, karena bisa jadi presiden yang bersangkutan terus mengisi jabatannya. Kalau opsi yang D, adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Nah, jadi ini yang menjadi opsi yang paling tepat, ya. Kemudian kalau yang E, kekuasaan eksekutif akan lemah karena sering berganti presiden. Bukan, malah semakin kuat kekuatan eksekutif atau presiden. Sehingga opsi yang paling tepat apabila ketentuan dasar tersebut, ketentuan terkait masa jabatan presiden, tidak dilakukan amandemen, maka yang terjadi adalah adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan atau yang bersifat absolut otoriter. Sekali terkait dengan soal nomor 2, itu opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 3. Terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi dari tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Jadi 4 kali. Amandemen tersebut memberikan konsekuensi terhadap fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara. Salah satunya adalah MPR. Sebelum diamandemen, MPR menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang menjadi pertanyaan, upaya yang dapat dilakukan warga negara agar kedaulatan rakyat dalam berjalan dengan baik adalah, jadi bagaimana upaya yang dapat dilakukan warga negara agar kedaulatan rakyat itu dapat berjalan dengan baik. Ini artinya kedaulatan rakyat. Kata kedaulatan, ya, itu maknanya bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan, sekali lagi maknanya adalah kekuasaan tertinggi. Di mana pasal 1 ayat 2 itu mempertegas bahwa kedaulatan rakyat ya dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kembali ke soal, jadi apa yang menjadi upaya yang dapat dilakukan warga negara agar kedaulatan rakyat berjalan dengan baik? Apakah opsi yang A, memilih calon pemimpin lebih dari satu saat pemilihan umum? Ini jelas golput ya, atau suara menjadi tidak sah. Lebih dari satu dipilih. Opsi yang B, bersikap pasif karena tidak akan ada calon pemimpin yang secara totalitas sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan, karena pemimpin pasti dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Ini bersifat negatif ya, bersikap pasif, jadi apatis ya. Kemudian opsi yang C, ikut melakukan pemilihan pemimpin dan mengambil keputusan secara voting agar lebih cepat menghasilkan keputusan. Di sini yang mengakibatkan pernyataan negatif ya, keputusan diambil secara voting agar lebih cepat. Padahal yang paling tepat adalah secara musyawarah mufakat. Ini opsi C juga bukan. Opsi yang D, berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum. Nah ini kebalikan atau lawan kata dari opsi yang B, ini berpartisipasi secara aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum. Jadi menggunakan hak suaranya. Opsi D yang bersifat positif. Lanjut opsi yang E, melakukan aksi unjuk rasa sebagai wujud kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini kurang tepat ya. Jadi dilakukan agar kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan baik ya. Berjalan dengan baik ini yang diminta oleh soal. Sehingga opsi yang paling tepat sekali lagi adalah opsi yang D. Berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara yang dimiliki dalam pemilihan umum. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 4.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi, kemudian dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 disebutkan itu bahwa keadaan bahaya adalah suatu keberadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Di mana menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Hal ini menjadi salah satu kriteria kegentingan memaksa. Ini narasi yang diberikan, ya, dari soal nomor 4. Cuman yang menjadi inti dari pertanyaan soal nomor 4 ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ikhwal kepentingan, ya, memaksa. Sekali lagi, peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ikhwal kegentingan dan bersifat memaksa. Jadi situasi yang gawat darurat, peraturan perundang-undangan yang dibuat, apakah itu berbentuk dekret, apakah kepres, apakah PP atau peraturan pemerintah, apakah Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ataukah yang peraturan presiden. Jadi berdasarkan ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini, bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kegentingan yang bersifat memaksa itu disebut sebagai opsi yang D, Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi setara dengan undang-undang. Cuman ini dikeluarkan oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh presiden. Kemudian setelah 30 hari itu wajib disampaikan kepada DPR. Dan kalau misalkan disetujui itu akan berubah dari Perpu menjadi undang-undang. Tapi kalau tidak disetujui oleh legislatif atau tidak disetujui oleh DPR, itu akan menjadi Perpu yang wajib dicabut atau tidak berlaku kembali. Sekali lagi, opsi yang belum tepat, peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kegentingan dan memaksa itu disebut sebagai Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 5. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Presiden memiliki kewenangan memberi amnesti dan abolisi. Amnesti itu merupakan suatu keputusan dari Presiden untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Itu disebut sebagai abolisi. Jadi pemberhentian, ya, atau menghentikan pengusutan terhadap suatu perkara. Kemudian Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum, mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan. Dengan kata lain, abolisi merupakan suatu upaya dari Presiden untuk menghentikan proses pemeriksaan dan penuntutan kepada seorang tersangka karena dianggap pemeriksaan dan penuntutan tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Itu terkait dengan abolisi. Kemudian yang ditanyakan di kalimat terakhir, namun kewenangan Presiden dalam memberikan abolisi, ya, harus dengan memperhatikan pertimbangan dari, sekali lagi, ini merupakan salah satu bentuk check and balances di mana Presiden tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan wajib mendapatkan pertimbangan dari lembaga negara yang lain. Ini pasal 14 terkait dengan gerasi, amnesti, kemudian ada terkait dengan abolisi dan gerasi, ya. Itu termuat di pasal 14. Di mana dalam keputusan terkait dengan abolisi, ya, dan amnesti, ya, atau bisa disingkat dengan AA, amnesti dan abolisi, itu merupakan kewenangan Presiden itu dengan memberikan pertimbangan atau memperhatikan pertimbangan dari apakah Wakil Presiden, apakah Jaksa Agung, apakah MA sebagai lembaga
yudikatif, apakah MPR sebagai lembaga legislatif, apakah DPR sebagai lembaga legislatif. Jadi sekali lagi, amnesti abolisi atau disingkat dengan AA itu merupakan kewenangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari opsi yang berdepan adalah opsi yang E, DPR sebagai lembaga legislatif. Di amnesti atau pengampunan dan abolisi jadi menghentikan pengusutan. Kalau misalkan kewenangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung itu adalah terkait dengan gerasi GR. Saya singkat dengan GR, gerasi dan rehabilitasi. Jadi gerasi itu merupakan proses pemotongan masa tahanan, kemudian kalau rehabilitasi pengembalian nama baik dan termasuk pengembalian hak-hak yang dimiliki. Sekali lagi, terkait dengan abolisi, itu adalah kewenangan dari presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR sebagai lembaga legislatif. Opsi yang E. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 6. Konstitusi pada dasarnya adalah keseluruhan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi yang digunakan oleh bangsa Indonesia yakni konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikut ini yang merupakan pengamalan dari pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jadi terkait dengan pasal 32 itu adalah terkait dengan pasal yang menyatakan di bidang kebudayaan. Jadi 31 itu merupakan pasal pendidikan, kemudian 32 terkait dengan pasal yang membahas terkait dengan kebudayaan. Sehingga yang merupakan pengamalan dari pasal 32 terkait dengan kebudayaan, apakah opsi yang A, menyelenggarakan festival seni tari di daerah-daerah, apakah opsi yang B, membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, apakah opsi yang C, membuka lapangan kerja bagi anak-anak terlantar, ataukah opsi yang D, membagikan masker di jalan raya pada saat pandemi, ataukah opsi yang E, ikut melakukan bela negara sesuai dengan profesi. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang jelas, opsi yang A di menyelenggarakan festival seni tari di daerah-daerah. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7, di mana kasus penganiayaan oleh oknum pejabat negara kepada warga sipil masih saja terjadi dengan berbagai sebab yang kompleks. Jika dihubungkan dengan tujuan nasional yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea yang keempat, membahas terkait dengan tujuan negara, peristiwa tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari tujuan nasional, khususnya pada kasus penyiksaan oleh oknum pejabat negara. Apakah itu penyimpangan dari tujuan memajukan kesejahteraan umum, apakah mencerdaskan kehidupan bangsa, ataukah melindungi segenap bangsa Indonesia, ataukah menciptakan ketertiban umum, ataukah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sekali lagi, kasus penyiksaan atau penganiayaan itu merupakan suatu penyimpangan dari tujuan nasional, khususnya seharusnya melindungi. Opsi yang tepat adalah opsi yang C. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi dilindungi oleh pejabat negara atau aparat penegak hukum, bukan malah disiksa. Sekali lagi, opsi yang tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 8. Pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31. Kemudian alasan pentingnya bidang pendidikan dan kebudayaan diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah, ini kita diminta untuk penalaran apakah pentingnya pendidikan dan kebudayaan, kenapa bisa diatur dalam konstitusi sebuah negara. Apakah opsi yang A, pendidikan menjadi pilar utama terlaksana pembangunan di Indonesia, ataukah opsi yang B, menuju negara maju, kebudayaan di Indonesia sangat beragam dan harus dikelola agar berkembang dan maju, ataukah opsi yang C, pendidikan dan kebudayaan memegang peran penting dalam pembangunan dan peradaban suatu negara, ataukah yang D, tanpa campur tangan negara maka pendidikan dapat dilakukan maju di bidang tertentu saja, ataukah yang E, kemajuan peradaban suatu negara sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi dan pendidikan. Ini perkembangan teknologi dan pendidikan. Jadi yang diminta itu adalah terkait dengan
pendidikan dan kebudayaan, bukan malah terkait dengan teknologi. Ya, kita harus antisipasi dan hati-hati juga sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Jadi, opsi yang paling tepat, apakah itu menjadi pilar utama, apakah itu menuju negara maju, ataukah itu memegang peran penting, ataukah yang D, tanpa campur tangan negara, maka pendidikan dapat dilakukan maju di bidang tertentu saja, ataukah yang E, perkembangan teknologi pendidikan. Jadi opsi yang paling tepat, kenapa alasan pentingnya bidang pendidikan dan kebudayaan diatur dalam konstitusi adalah opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Pendidikan dan kebudayaan memegang peran penting dalam pembangunan peradaban suatu negara. Jadi memegang peran penting, bukan pilar utama. Jadi peran penting dalam pembangunan peradaban suatu negara. Jadi ada pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan diminta oleh soal. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Soal nomor 9. Melestarikan budaya bangsa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang seperti ditegaskan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Semboyan tersebut mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang lahir dari keberagaman bangsa Indonesia. Perwujudan persatuan dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati terhadap keberagaman suku, kecuali, jadi yang negatif ya, atau yang kecuali di mana? Apakah opsi yang A, membagi kesempatan menjadi pejabat negara untuk semua suku, bangsa, dan daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan latar belakang budayanya, ataukah opsi yang B, melaksanakan kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan seperti halnya dalam sebuah keluarga, ataukah yang C, antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah demi bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ataukah opsi yang D, dapat menyelesaikan urusan bersama, selalu diusahakan dengan melalui musyawarah, ataukah yang E, terdapat kesadaran sikap yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kira-kira perwujudan persatuan dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati terhadap keberagaman suku, kecuali apakah A, B, C, D, ataukah yang E? Opsi yang paling tepat, khususnya kecuali di sini adalah opsi yang A. Kenapa bisa opsi yang A? Coba kita perhatikan. Membagi kesempatan menjadi pejabat negara untuk semua suku bangsa. Ini ada proses pembagian kesempatan atau bagi-bagi jabatan untuk semua suku bangsa. Ini tidak bisa dilaksanakan. Ya, jadi membagi kesempatan menjadi pejabat negara untuk semua suku bangsa itu sangat sulit. Ya, itu bahkan suku yang ada di Indonesia untuk semua suku. Nah, itu ada 1.200-an suku bangsa di Indonesia. Itu sangat sulit terjadi. Kalau opsi yang B, C, D, dan E itu merupakan sikap yang merupakan perwujudan persatuan. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal terakhir untuk kesempatan video kali ini, di mana digambarkan bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan landasan hukum inilah, maka setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga kedaulatan bangsa dari segala macam ancaman. Sikap yang bisa dilakukan sebagai warga negara adalah sesuai dengan pasal bela negara, apakah yang A, menangkal berbagai ancaman dengan alat alternatif seperti sihir dan santet, ini jelas negatif ya. Kita bukan jadi jawaban. Opsi yang B, memberikan pengetahuan dan pendidikan agar pemahaman lebih baik tentang upaya menahan kedaulatan bangsa dengan kekerasan ya. Ini juga bukan jadi jawaban. Opsi yang C, memberikan pendidikan akan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan negara melalui keluarga. Ini cukup positif ya, kita simpan dulu. Opsi yang D, melakukan sosialisasi, dengan demikian akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya bela negara yang buruk. Nah, ini yang buruk. Ini negatif ya. Opsi yang E, membiarkan saja karena tidak akan ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mendukung usaha bela negara. Ini juga bukan. Sekali lagi, opsi yang paling tepat, sikap yang bisa dilakukan sebagai warga negara dalam wujud bela negara adalah opsi yang C. Memberikan pendidikan akan pentingnya menjaga
kedaulatan bangsa dan negara melalui keluarga. Baik, itu tadi pembahasan soal 1 sampai soal nomor 10 terkait dengan materi pilar negara, khususnya penalaran Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Tetap semangat untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi apabila ada hal yang kurang dipahami, ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan pada kolom komentar. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.